Dulu sempat ikut yang namanya Suca di Medan kemarin. Menang? Menangis. Adit ini udah ngerasa lucu gitu. Udah Ya buat saya mah lucu. Bodoh buat kata orang nggak lucu mah, buat lu nggak lucu, bodoh amat. Dan di sini nggak akan ada kata-kata jorok. Ingat, nggak ada kata-kata jorok ya. Kayak kotoran babi gitu-gitu nggak ada. Nggak ada. Pokoknya kata-kata jorok nggak ada. Sopan gitu. semua. Gimana Pokoknya ibaratnya sopan tuh gimana? Gimana contohnya? Kali ini kita kedatangan tamu nih yang keren dan kece banget, yaitu dari Komedi Tepi Danau. Yes, asik Komedi Tepi Danau. By the way, kita kenalan dulu. Pertama siapa namanya, Bang? Stefan William. Oh, Stefan William. Bang? Roy Suryo. Surya. Iya juga lagi. Oke, kurang lebih cukup. Oh, Satu lagi, Bang. aku kira pengen perkenalan diri sendiri. Coba, Bang. Ya mungkin agak mirip sama. Aku lagi mikir Apa tuh? materinya gitu. Jadi beban gitu di awal. Badan berlina bisa. Jauh ya. Soalnya aku pendiam ya di sini ya. Tumben, Bang. Untuk jadi Enggak beneran introduce dulu nih. Hah? Siapa, Bang? Kebetulan nama saya Daud Simanungkal. Oh, Daud Simanungkal. Oke, kayaknya udah cukup basa-basinya, kita bubar. Oke, sebelumnya kenalin aku sendiri ya. Udah pada tahu dong. Kalau kamu nggak kenal sama aku, mungkin kamu jarang nonton radio. Oh, dengar. Nonton lagi ya. Orang mah denger. Tapi aku sering baca radio sih sebenarnya. Baca radio. Iya, jadi kayak- Oke deh. Tapi kalau ngomongin baca-baca nih, kan aku udah sering tuh ngebaca yang namanya tentang komedi. Iya. Tapi dulu aku untuk teman-teman semua, aku dulu punya cita-cita juga, yaitu membangun sebuah komunitas komedi. Dari awal gitu kan, aku dulu sempat ikut yang namanya Suca di Medan kemarin. Wih. Menang? Sombong. Menangis. Itu komedinya. Itu komedinya. Tapi kan ini yang baru-baru ini dan yang lagi booming sekarang itu kopi kan, komedi tepi danau, agak belibet ya. Kalau boleh tahu nih kan, komedi tepi danau ini salah satu pendirinya itu Daud Simanungkal. Wih. Loh, tapi saya tadi. Oh iya ini. Kenapa kamu yang Bang dia? Saya tuh Simanungkal. Kamu siapa? Kamu siapa? Daud. Aku Daud. Yaudah, saya Adit kalau gitu. Bingung sendiri. Tapi oke, teman-teman kita balik lagi nih. Ini Daud Simanungkal, ini Bang Tupa dan ini Bang Adit dan aku sendiri Benaya, di mana kita sih sebenarnya di sini ngobrol-ngobrol biasa aja, nggak ada yang harus diperbincangkan secara benar. serius. Karena kita bukan karena kita bukan caleg ataupun wakil presiden yang bakal debat di hari Jumat depan. Cawapres ya. Sebenarnya ini kan tayang ini kamu menurutku ini tayangnya Jumat. aku rasa duluan debat daripada kita. Jadi mungkin debat duluan. Ya. Tapi kalau boleh tahu nih balik lagi. Ya. Kita nggak usah debat tentang masalah capres ataupun Ya. legislatif gitu. Ya. Kalau boleh tahu sih kenapa berpikiran untuk bikin yang namanya komunitas komedi tepi danau? Ya, jadi aku boleh minum dulu, Bang ya. Gak lucu. Lanjut. Nah, jadi sebenarnya kenapa terpikir buat komunitas komedi tepi danau? Awalnya itu kan kita tuh sebenarnya ya sumpek lah dengan kerjaan dan keseharian ya. Saya kerja segala macam, ketemu orang. Di sisi lain kita perlu menghibur diri sebenarnya. Yes. Sebelumnya kita mungkin jadi stand up comedy enthusiast. Jadi kita cuma dengar, nonton Oke. dari YouTube, Oke. nonton dari koran segala macam gitu kan. Jadi Nonton dari koran, oke. kayak, ya, maksudnya itu. Oke. Koran online. Oke, Kompas soalnya kan. Itu ya. Ya, oke. Nah, jadi lanjut. dari iseng-iseng itu 1-2 orang kita mulai nih coba. Nah, kenapa juga akhirnya agak lebih tertarik lagi? Karena beberapa kali punya kesempatan buat ketemu sama stand up comedian atau komika-komika lah. Oke. Nah, akhirnya dari pertemuan-pertemuan itu membekas ya, sehingga pengen nih ditoba atau di Bali khususnya itu Oke. bayan nih narung songo nih kayak gitu. Nah, Iya. jadi terpikir gitu. Oh, terpikir seperti itu. Tapi nih, for your information juga nih untuk teman-teman semua. Jauh banget loh. Profesinya Bang Daud ini sendiri salah satu yaitu head of master ya. Head operasional. Head operasional di salah satu yaitu Bank Sampah Tarilala yang ada di Kabupaten Toba. Jadi buat kamu teman-teman sekalian promosi nih. Buat kamu teman-teman yang pengen buang sampah boleh ke sana. Ya, benar. Karena mantan juga Sampah. ya, boleh dibuang ke sana nggak? Iya. Gimana, Bang? Boleh? Abang kerja situ bukan?
Dan untuk anggota DPRD ya. Belum. Enggak. Maksudnya anggota DPRD bisa penyuluhan. Jangan gitu. Anggota polisi. Enggak dong. Agak berat ya pembahasannya ya. Tapi kalau boleh tahu nih, sekarang anggota udah berapa nih? Anggota dari Komedi Tepi Danau, bukan anggota keluarga ya. Oke. Aku luruskan lagi. Anggota atau beberapa personil yang ada di Komedi Tepi Danau itu udah ada berapa? Ya, jadi orang sebelum ke anggotanya, kita mau ngasih tahu dulu, infoin ya, fansnya kita dulu ya. Udah ada di 8 kota besar Indonesia. Ya, boleh disebutin Ada salah 5-nya. ya, sekitar 200.000 ini ya. Amin. Amin ya Allah, amin. Ya. Kau dengar nih, Wot, kemarin ada berita orang ngebohong kena petir gitu, ngebohong mati gitu langsung. Bang, abis Daud kan abang, karena abang pakai baju merah nih. Iya. Enggak, tapi kan aku nggak ngebohong. Kan dia ngebohong. Kan nyambar, petir nyambar baju merah duluan. Iya. Ya, baru ketiga aku baju merah juga, tapi di dalam. Aku merah juga. Enggak. Come on, itu. Jangan dulu, bro. Lanjut. Tuh. Apa sih pertanyaannya? Jadi gini. Untuk anggota sendiri, sebenarnya kita ada 6 orang ya. Ya. Tapi yang pasti itu cuma 1 orang yang memang cinta banget sama komunitas itu ya. Hanya ketuanya doang ya. Jadi 6 orang itu 6-6-nya aku. Dan aku itu 6 orang ternyata. Gitu. Tahu nggak? Tadi kita kesini acara pengen bikin podcast ini dari tadi pagi itu udah jelas-jelas prepare ya. Ya. Ada beberapa yaitu kayak dibilang nih jam 16 lewat 1 jam ya, 17 ya. Ya kan Bang? Betul. Bang Dit ya? Betul. Terus tiba-tiba aku nambahin lagi jam 18 kurang 1 jam, berarti jam 17. Tapi ternyata Bullshit. Ada satu binatang yang telat Sekali 1 jam. karena kan ada lagunya tuh. Ada satu binatang. Bukan. Enggak. Apa tuh lagunya? Lupa lagi. Cuma dia tahu kayak gitu ada lagu kayak. Iya. Tapi kalau ngomongin tentang Ya, kita terdiri dari 6 orang personil lah. Ada saya, Daud, ada Adit, terus Benaya. Iya, aku sendiri udah masuk. Terus kemudian ada Yabes. Terus kemudian ada Joseph juga, dia udah mulai mau gabung, tapi memang dia nggak pernah mau ngumpul gitu. Dia mau gabung tapi nggak pernah mau ngumpul gitu. Karena dia sebenarnya nggak mau gabung gitu ya. Sama satu lagi, penonton tidak bayaran kita, Oh, the siapa? one and only, ya, Tupac. Wow. Dan ini juga sebagai security kita, sebagai bodyguard ya. Jadi kalau kita ada kenapa-napa di luar gitu, nah kita ngadu sama bang ini. Terus kalau ada yang nggak ketawa kan dia yang tonjok nanti. Ditonjok gitu. Tapi sebelumnya kita juga mau ngucapin terima kasih nih karena lokasi ini disponsori sama Bang Tupa. Wih, Thank you. ini punya, ya ini Ya. lokasi punya bang ini, Bang Tupa. Ya. Ini Danau Toba ini semua nih. Punya Tuhan Yesus. Ya. Aku nggak berani soal itu. Aku nggak berani soal itu. Dulu Iya. semua ini hutan ini. Nah terus gimana tadi? Pernah. Ya tapi ngomong-ngomong, Apa tuh? Komedi Tepi Danau emang pernah ada memproklamirkan ketua. Oh iya. Tapi kok dia bisa self reclaiming gitu ya? Iya. Selama aku join ya, memproklamirkan ketua itu sepertinya belum ada. Belum ada. Iya. Tapi perlu diketahui ya, meskipun tidak pernah dipilih ya atau dihunjuk, tapi anggota itu dalam kesehariannya, dalam grup WhatsApp itu selalu manggil Pak Ketua kami gitu. Bang, ngomong-ngomong tadi kerja Bang, namanya. tadi. Aman banget sih. Banyak juga apa ketentunya. Terus tadi Pak Ketua, Jadi kalau misalnya kita juara jadi ketua sama agak itu susah sih. teman-teman manggil ketua gitu. Tapi by the way, memang enak kopinya, Bang. Ketua. Iya. Nih, Oke. terus Ini mereka ada datang kopi kan. yang nggak jelas nih. Oh iya, Oh, ini iya, aku betul, suka iya. sih. Iya. Di sini ada kopi yang nggak jelas tapi coba aja lah dulu. Ketua gitu. Siapa tahu jelas, gitu. iya. Oke. Jelas. Betul, mantap. Iya. Solid. Soleh. dia udah pengen balik gitu. Ketua gitu. Tapi kita sebenarnya semua sama ya, nggak ada ketua ya. Tapi yang paling namanya ngehandle Nggak ya, juga sih, pasti tapi ku bilang Bang Adit sih ya. Aku nggak bilang dia ya. Aduh Tuhan, sakit banget. Ini belum berapa bulan saya udah mau keluar aja ya. Jangan ya. Tapi enggak, salah satu contohnya di handle yaitu kayak biar ngumpul yaitu
Mas Daud ya. Mas Daud Mas. gitu. Memang jadi ya. Memang dia nggak ada kerjaan sih sebenarnya. Pantang dipuji ya. Tapi kan kenapa sih? Aku mau nanya satu-satu dulu. Boleh. Bang Adit dulu nih. Kenapa sih suka gitu dengan yang namanya komedi? Ya. Ciat. Ya enggak dong. Ngeditnya capek nih. Ngedit sendiri pula lagi. Kenapa tuh? Suka sama yang namanya komedi. Oh, sebelum dijawab, satu kata untuk komedi itu apa menurut Bang Adit? Jangan kemana-mana, kita masuk iklan. Yeay. Enggak. Semoga masuk ya. Amin. Jadi ini serius ya. Iya. Karena komedi itu nggak harus bercanda ya. Komedi itu dibawa dengan serius gitu. Kakinya keinjak itu. Bisa kasih musik. Oh nggak ada ya? Nggak ada. ya. Padahal baru mau minta bisa kasih musik sedih atau Nggak apa ada gitu serius. Kalau penonton lihat ini ada lighting nih, nggak pakai tripod dia. Iya. Oke Jadi lanjut. kita kurang modal sebenarnya. Lightingnya kayak gini. Jadi ya. Oke, terima kasih ya Bang. Kenapa? Kenapa, Bang? Kenapa Bang? Kenapa sih? Gimeng. Enggak benar. Ya. Oke. Jadi ya komedi itu gimana ya kita bilang. Jadi komedi itu adalah suatu keresahan ya. Durasi, Bang. Oh iya. Jadi maksudnya gini. Heeh. Menurut saya sih komedi itu adalah suatu kita menyampaikan keresahan atau kesedihan dengan cara yang berbeda. Yes, betul. Jadi kan kalau orang lain misalkan merasa sedih atau merasa nggak enak hati, mereka mungkin banyaknya membawa dalam kegalauan gitu atau ya gitaran sendirilah, main musik gitu ya. Nah kalau misalnya bagi saya komedi itu membawa kesedihan itu dengan cara yang berbeda. Gitu. Oke. Jadi daripada dibawa galau ya lebih baik dibawa ketawa gitu. Asik. Berarti istilahnya Iya. coba berdamai dengan diri sendiri lewat kesakitan dan juga diumbarkan lewat komedi. Betul. Jadi Bang Adit ini ya tepuk tangan dulu. Jadi Bang Adit ini udah ngerasa lucu gitu. Udah Ya ngerasa- buat saya mah lucu. Bodoh buat kata orang nggak lucu mah, buat lu nggak lucu, bodoh amat. Yes. Yang penting buat gua lucu, udah selesai. Nah, kalau menurut Abang sendiri apa sih arti komedi itu? Aku ikut aja sama orang ini. Gak ada. Ini abang ini ilmu padi, Bang. Ya. Jadi semakin akhir tahun semakin mahal. Enggak dong. Aku tahu ujungnya ilmu babi. Itu. Berarti kan ya, Nah, nanti gua tit itu. Ilmu padi. Oke, ilmu padi. Semakin berisi semakin merunduk Iya, dong. makanya dia bilang gitu. Padahal apa ya? Kadang kosakata Maksudnya kota lagi kosakata abang. Kalau lagi salah gua siram nih. Kosakata abang ini kayaknya kadang itu jenius, brilian gitu ya. Iya, kita nggak menduga-duga kadang. Kenapa? Kau mau datang malapetaka ke hidupku? Bayangin. Malapetaka itu bahasa-bahasanya nggak awam sebenarnya. Nah, abang ini Agak berat malah petaka. iya gitu. orang mah kesialan gitu. Ini malah petaka. Malah petaka ya. Agak berat sih. Nah, itu tadi. Tolonglah udah pengen masuk bulan 12 nih. Udah bulan 12. Nah, kalau menurut Bang Dot sendiri, apa sih arti komedi? Komedi itu sebenarnya sesuatu yang apa ya? Menggelitik ya bisa dibilang. Tapi kenapa kita memilih komedi? Itu adalah opsi lain untuk kita berekspresi sih menurutku. Jadi terlalu banyak kayak seperti tadi di awal saya bilang kayak terlalu banyak kepenatan, capek segala macam. Kita mau refresh gitu. Refresh nggak melulu Danau Toba, nggak melulu ke pantai gitu ya. Kadang kita baca komik atau lihat sesuatu yang lucu, humor aja. Nah itu udah bisa nge-refresh kita gitu kan. Yes. Nah kenapa kita nggak kembangin gitu? Kenapa kita nggak bagi kebahagiaan itu, kelucuan itu ke teman-teman yang lain gitu? Oke. Nah berangkat dari situ sih sehingga memilih komedi gitu. Yes, berarti komedi itu udah jadi salah satu tolak ukur kita juga untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Benar. Sama seperti kayak pemerintahan kita gitu ya. Emangnya kenapa pemerintah? Ya, lucu gitu. Terus yang nggak di siapa? Apa? Enggak, dia hostnya. Oh kan? Kita udah mau selesai, dia belum tahu ini siapa. Itu kan menurut dia komedi itu apa kan? Oh iya, sebaliknya menurut Kang Benaya. Oh iya benar. Kalau Iya, benar. nah, kalau seperti yang gue bilang tadi ya, kalau komedi itu menurutku sih itu udah kayak jadi
makanan tiap hari gitu. Karena buat apa pura-pura lucu? Orang di sekitaran kita aja udah lucu. Iya. Bijak sekali. Omongan orang aja udah lucu, apalagi kalau omongan nih makin lucu lagi kan? Iya. Makan Bentar aja lagi. lucu dia. Enggak, Pak. Makan lucu gimana ceritanya? Tapi memang makin lucu lagi. Aku Karena yang kan- lucu itu dunia dewasa sih. Maksudnya kehidupan dewasa. Setuju. Ini kita makin lucu lagi karena bentar lagi kan nih kita orang Batak ya. Oh, kita orang Batak ya maksudku ya. Iya. Oh, enggak. Anda rasis. Enggak. Nah, maksudku kita akan di lingkungan Batak. Saya pulang ya. Jangan. Saya aja yang pulang. Enggak dong. Oke, gimana? Apalagi kita di lingkungan Batak nih, itu paling menjadi sebuah pertanyaan wajib ketika menuju yang namanya akhir tahun. Oke. Udah, menuju yang namanya akhir tahun. Apa tuh yang ditanya biasa? Ngumpul keluarga. Udah. Itu pas yang ditanya kapan nikah. Dan setelah aku baca beberapa artikel begitu. Bijak sekali aku ini. Baca beberapa artikel, kenapa di Indonesia itu terlalu sering bertanya yang namanya kapan nikah. Tahu nggak kenapa? Kenapa tuh? Karena negara Indonesia adalah negara maritime. Yes. Benar. Jadi alasan itu sehingga Ini perlindungan akhir tahun ini. Aduh. pertanyaan tiap tahun gitu ya. Yes, Dan harus pertanyaan dirindukan kan. betul. Tapi ya memang kayak untuk terkhusus kamu nih, anak-anak muda gitu. Udah nggak ada apa-apa. Berharap gitu keluar kata-kata motivasi dari aku. Tidak. Aku juga ditanyain kapan nikah gitu. Apalagi ketika ini kan sekarang ya mulai tag ini kan tanggal 21 nih. Berarti 10 hari lagi ya. 10 hari lagi udah harus ada yang namanya counternya gitu, tamengnya gitu untuk menjawab pertanyaan kapan nikah. Benar. Biasanya pakai apa Bang Din? Kalau ditanya gitu. Saya sih lebih baik saya kasih dulu ya sama yang lebih tua. Kayak gimana Bang? Jangan ke saya dulu ya. Tidak mau mendahului ya? Iya, tidak mau mendahului. Iya gimana biasanya Bang? Iya. Bingung kan? Ya bing bro. Anjing itu manguli lah ya. Kayak gitu ya biasanya tuh. Gak pernah sih ada yang nanya kayak gitu. Wih. Iyalah, Iya. takut. Ngelihat muka Bang Tupa kan, tiba mau ditanya pas ngumpul kan, kapan mau nikah? Langsung main tangan. Tapi ya sih, memang itu nggak pernah luput ya. Apalagi akhir-akhir ini kan kita, yang kayak aku bilang juga di awal itu, pasti kita bentar lagi bakal yang namanya masuk pertanyaan itu. Ya, tipsnya nih, biar nggak ditanyain kayak gitu. Apa? Ya aku nanya. Ya, Daud komedi ya, awas nggak komedi loh. Tonjok nih. Harus lucu ya komedi tuh. Biasanya yang awal aman, Iya. kedua agak aman, yang terakhir yang gong. Nah, jadi aku dulu deh kalau gitu. Aku dulu kayak gitu. Oke, Tipsnya langsung aja. Oke. Apa tuh counternya tuh untuk melawan itu pertanyaan itu? Gimana? Nah kalau aku memang beberapa kali pernah ditanyain, bahkan bukan ketika akhir tahun aja ya ketemu sama orang tua segala macam ditanyain tuh. Bukan mamaku ya, tapi maksudnya orang-orang yang tua gitu. Adik udah mangolio gitu-gitu ya. Pertanyaan itu juga. Ya aku harus jujur kalau umurku bukan untuk umur menikah gitu kan. Kadang do penat tulang atau kadang do pung, poso do pe gitu kan. Kadang diketawain aja. Ale mau olo do hopung, eta mah. Enggak dong. Makanya bercanda itu Iya. yang kita buat. Itu loh komedi itu. Tapi komedinya agak jauh. Opung-opung bro, diajakin. Ya maksudku ya mamanya Virgon boleh kok gitu. Anjing. Nanti ngeditnya susah ya. Iya. Enggak apa-apa dong. Mamanya Virgon nama kami. Oh, ini Virgon mana nih? Virgon sudah buta. Oh, tidak Iya, buta. jauh. Iya, oke. Iya. Kirain. Virgonnya nggak pakai VF gini. Oh, Iya. Iya, aman. Bang Adit gimana? Aman. Suka Mama Virgon? Suka ya, tapi semua juntak ya. Semua juntak loh. Oh iya, gimana tuh? Nah, Tapi pakai V juga. oh dia pakai via tapi simpan juntak ya? Iya. Oke, siap. Tapi kan itu juga jadi salah satu kejadian unik yang ada di kita orang Batak nih, pertanyaan kapan nikah. Nah, kejadian unik lagi yang sering kalian lihat nih, ketika yaitu di perayaan menuju tahun baru ataupun Nataru. Nih bentar lagi kan nih bakal akhir tahun ya, bakal tahun baru. Nah, jadi sebenarnya aku juga mengalami shock culture sih bisa dibilang. Jangan lupa nambah ya. Lanjut. Maksudnya ada sesuatu yang gue tak boleh ya. Lanjut nggak nih?
Dup. Terus bang. Udah Dit gimmicknya? Udah berlebihan kayaknya ya. Oke. Wow. Terus apa tuh? Nah, oke, jadi kayak maksudnya lupa dia. ya beberapa tahun lalu kan aku baru Jadi ngapain dituang? Kalau tau minum dari situ, ngapain dituang? ya gitu. Nah. Dia padahal mau ngejelasin. Tapi jujur aku kan sebagai orang Sunda nih nggak terlalu relate ya dengan adat. Oh, tahun ngebela baru nih. diri. Udah benar. Kalau kayak di kami tahun baru ya tahun baru aja gitu. Kalau untuk sehat. Jadi saya kan gini ya, apa ya namanya? Gitu. Dimarahin. Jangan dimarahin. Dimarahin. Enggak apa-apa. Apa itu? Panas lagi. Gabung lah. Ya balik lagi Bang. Balik masuk aja lah. Nanti paling apa? Iklan Ya. saja. Oke, yuk masuk. Nah, jadi gimana Bang Nit? Lanjut Bang. Guncingannya. Enggak usah. Kan biar ada ini titik potongnya kan biar tahu gitu. Oke. Oke, udah masuk kan. Tadi apa yang saya bilang? Enggak kurang relate gitu dengan keadaan yang di sana. Iya. Ulang lagi. Hahaha. Oke, mulai. Jadi kan Anjing, kebanyakan gimmick. jadi untuk kayak aku lah yang Sunda gitu kan memang agak janggal gitu dengan kebiasaan gitu ya yang ada di orang Batak yang kalau mau tahun baru itu kalian tuh apa Mandokata. Mandokata itu tuh. Kata. Nah itu aneh gitu. Itu kayak gimana sih sebetulnya? Itu nangis-nangisan doang gitu, cerita-cerita kayak kamu bisa serius nggak? Enggak lanjut. Oh. Biasa urusan kerjaan oke. Ya yang kayak gitu kan agak aneh gitu. Iya. Jadi bisa nggak sih kayak ngejelasin biasanya tuh apa gitu? Nah, itu tau nggak kenapa ada istilah Mandokata? Aku pun aku juga lama di Jakarta ya. Brother. Lama di Jakarta Abang ini juga which is- lama di perantauan, brother. Oh iya. Jadi enggak. Gak pernah merantau. Culun. Tapi enggak. Culun. Bilang yang Mandokata itu ya. Itu nggak tahu kenapa ya. Aku juga semenjak datang, aku 2012 datang ke sini, ke Toba gitu. Setelah nyampe kan, ada tradisi itu Mandokata. Yang dimana kejadian di situ adalah kita mengakuan setiap kesalahan kita selama 1 tahun. Dah. Selama 1 tahun bayangin. Udah. Padahal kan itu biasa dilakukan sebelum menuju ke tahun baru. Udah. Bayangin ketika aku menceritakan kesalahanku selama 1 tahun. Lewat tuh 2024. Kan selama 1 tahun. Udah ngejelasin gitu kan, besoknya tiba-tiba udah iya, minta maaf. Pas besok ngeliat HP lah udah 2025. Berat ya. Krik. Tapi ya, tapi itu sih enggak. Aku kayak pertama shock culture juga gitu. Nyampe di sini ada tradisi Mandokata yang dimana mengakui kesalahan, tapi kesalahan-kesalahan yang diakuin dia bakal diulangin lagi di tahun depan. Di tahun depan maksudnya gitu. Jadi buat apa diakuin lagi gitu kan? Mengakui kesalahan. Kalau menurut Bang Daud gimana? Ya, jadi kan gini. Ya, jadi kenapa kalian memilih komedi? Pertanyaannya berikutnya. Enggak sih apa ya? Semua orang pasti harus maksudnya ngalamin tahun baru kan. Jadi kayak cuma ada hal-hal unik yang berbeda-beda gitu loh. Jadi sesama kita di Bali pun contoh, di keluarga masing-masing itu punya perayaan yang beda-beda kan. Jadi kayak Mandokata itu dari kecil udah diajarin memang, udah diajarin. Jadi ada orang kayaknya itu di budaya Batak memang kayak jadi suatu keharusan tuh. Nah, cuman aku mikir ya kayak Mandokata ngasih tahu apa kesalahan gitu ya. Terus kita adakan kayak biar serunya itu adalah di luar dari perayaan keluarga gitu. Jadi kayak di kotanya, malam segala macam itu sih yang meriah ya. Tapi makin besar, makin tambah umur, itu tuh kayaknya bukan sesuatu yang aku tunggu-tunggu lagi sebenarnya sih tahun baru gitu. Gitu sih. Oh gitu. Ya, tapi biasanya kalau tahun baru atau Natal pasti nggak akan pernah lupa dengan satu makanan yang Apa tuh? ini coba ya. Oh, udah nyiapin. Udah disiapin Dari gini. tadi kenapa nggak dibawa keluar sini ya kan? Aduh. Ini ya. Ini makanannya. Wah, enak nih bagi 2 yo. Enggak dong. Enggak. Bagi 3.
Nah, gimana nih? Oke. Nah, ini. Rusuh ya. Rusuh. Oh ini dia agak disegel, Coba, agak Bang. disegel. Disegel, ya. Ini kalau boleh tahu namanya apa nih? Itu namanya ini namanya keki. Agak mikir nyari lucunya. Enggak, ini namanya apa? Fried onion with itu susah ya. Cari translatean dulu. Enggak semua harus lucu. Iya. benar. Enggak semua harus dibawa lucu. Iya. Iya. Ini kalau nggak salah namanya fried onion. Fried onion. Oke. Ini gua nyari ujungnya Ini, di mana? aduh, susah Enggak, banget, bukan itu, Bang. Gua nyari ujungnya di mana? Ini kan Dari ujung solatifnya. ini kan Iya. kayak cintaku sama dia. Dari ujungnya ya. Nggak berujung. Ini susah banget sih, Edda. Bodoh amat lah. Tapi ya, ini apa sih namanya ya? Kembang loyang. Oh, kembang loyang ya. Tadi padahal berharap nyari Tapi lucunya gitu tau kan. nggak bang, fun fact-nya kan yang gegarap sholatif ini ada satu keluarga bunuh-bunuhan kemarin. Oh iya. Fun fact, oh nggak fun ya bunuh-bunuhan ya nggak jadi deh. Sedih sih itu creepy. Nah, ini nih, Bang. Ini apa namanya? Jadi apa ini? Apa namanya? Kembang loyang ini. Hah? Gimana, Bang Dit? Ya gimana kembang loyang itu, Bang? Terusin lah lucunya. Iya. Enggak dong. Iya, ini kembang loyang ya. Coba dulu nih kembang loyang. Aduh anjir, capek gua. Pakai nasi Daud. Ambil nasi. Oh iya. Lapar kayaknya. Yang belum makan kan kau, aku, dia juga. Semua. Tapi enggak. Memang fun fact-nya orang Batak kalau tahun baruan gak ada kembang loyang. Enggak afdol. Wajib. Gak cuma Batak. Sunda pun banyak kayak gini. Tapi dibikin nggak di tahun baru? Dibikin di tahun baru. Oh, di tahun Tahun baru. Oh iya, ngebela diri dia ya. Enggak juga banyak. Tapi fun fact yang lebih serunya lagi bahwa menuju tahun baru atau mungkin lewat tahun baru nih, Komedi Tepi Danau bakal perform nih buat kamu. Sambil dimakan. Nah, jadi untuk teman-teman semua nih, dalam waktu yang dekat kita bakal yang namanya itu adain perform. Jadi ada penampilan Bang Dot kurang lebih 2 kali 24 jam dan Bang Adit 3 kali 2 jam. Berarti 6 jam aja ya. Dia 24 jam. Makan terus. Jadi teman-teman, kami tunggu ini habis dulu ya. Habis itu nanti kami lanjutin. Tapi ya benar. Ini jadi kami rencana di tahun depan, tahun ini. Di tahun ini. Ya, menyambut tahun 2024 ya, 2024. Kita mau coba ajak teman-teman buat datang di bukan show lah ya, tapi Ya. semacam gathering. Bukan gathering, kayak perkenalan kita. Ya, itulah. Perkenalan Itu bahwa perkenalan. kita ada komunitas Komedi Tepi Danau Ya. dan itu free untuk teman-teman semua. Wajib jajan. Yes, buat kamu nih kalau pengen tahu di mana lokasinya, nanti tungguin pantengin Instagramnya Komedi Pantengin Tepi terus. Danau nih di sini. Udah, di sini. Enggak. Tadi susah aku ngeditnya. Aku kan editor berkelas ya, jadi kayak Si Jaya editor tuh. Si Jaya tuh. Nah, tapi Tapi ya, munculin muka Jaya waktu itu Jaya. Jaya gitu ya. Jadi Gak kenal juga. nanti untuk teman-teman, jadi untuk perform kita ini nanti bakal dihadirinya itu Ko Ernest ya. Terus salah satu Boris Bokir, Ebel Cobra. ngejualnya udah Dan- bagus sih ngejualnya Iya. gitu ya. Tapi takutnya jatuhnya pidana ya. Penipuan gitu loh. Udah kan nggak ada. Enggak. Nah, nanti paling muncul. Tuk. Ya. Untuk tiket masuk kita nggak buat itu, Iya. pokoknya free, hanya perlu bayar 250 per orang. Oh, Jadi tapi tetap free gitu loh. gimana konsepnya? Bayar 250.000. Tapi free. Anda mau berkomedi atau mau jadi caleg? Bukannya Bapak ya yang mau komedi. Caleg. Iya. Jadi untuk kamu yang penasaran sama lokasinya nanti kita bakal bagiin dan waktunya juga. Pokoknya ini free buat kamu, bawa pasangan kamu, ini friendly family. Dan di sini nggak akan ada kata-kata jorok Ingat, nggak ada kata-kata jorok ya. kayak kotoran babi gitu-gitu nggak ada. Nggak ada. Pokoknya kata-kata jorok nggak Iya. ada. Sopan Gitu. semua. Gimana Pokoknya ibaratnya sopan. sopan tuh gimana? Gimana contohnya? Oke deh, thank you buat Bang Daud, Bang Tupa, Bang Adit. Yo, sekali lagi. Thank you. Jadi buat kamu jangan lupa subscribe, like, comment, dan share sebanyak-banyaknya. Bye bye.